Kalian ngerasa nggak sih, belakangan ini yang dibahas corona, 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 dan corona? Nggak di radio, televisi, handphone, dan surat kabar. Semuanya mencakup tentang corona. Ini tuh bikin stres, sebal, frustasi, dan merasa terhimpit banget sama yang namanya corona. Tapi, kalian kan milenial. Pernah nggak sih kalian tuh berpikir, apa dampak corona terhadap perekonomian keluarga kalian, terhadap perekonomian negara, maupun terhadap perekonomian internasional? Yuk, kali ini kita jadi milenial yang cerdas. Cerdas dalam memahami bahwa COVID ini sangat berpengaruh. Oke, simak videonya guys. Setelah corona menyebar, jalanan jadi sepi karena himbauan untuk di rumah aja. Sedih ya? Tapi nggak hanya itu loh. Dampaknya juga berpengaruh ke keluarga Novela. Ayah bilang penghasilan merosot tajam. Biasanya dalam 1 bulan bisa menghasilkan 3 sampai 4 juta rupiah. Sekarang hanya mendapat 1 sampai 2,5 juta rupiah saja. Sedih ya. Gimana kalau di keluarga kalian, teman? Nanti seusai corona kita cerita ya. Kalau dampak corona di negara Indonesia, kalian bisa simak melalui video ini ya. BI, OJK, LPS, dan kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3, bahkan dalam skenario yang lebih buruk bisa mencapai negatif 0,4. Sehingga kondisi ini akan menyebabkan penurunan kepada kegiatan ekonomi, maka berpotensi menekan lembaga keuangan. Karena kemudian kredit-kredit tidak bisa dibayarkan atau bahkan diberikan relaksasi untuk tidak membayar, dan perusahaan-perusahaan mengalami kesulitan dari sisi revenue atau pendapatan, dan tentu saja kemudian mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar utang-utangnya. Sehingga transmisi masalah kemanusiaan kesehatan menjadi masalah sosial, menjadi masalah ekonomi, dan kemudian kepada masalah ancaman stabilitas keuangan menjadi sangat nyata. Outlook dari pertumbuhan ekonomi kita yang menurun di 2,3, bahkan kalau berat bisa negatif, adalah karena konsumsi rumah tangga akan menurun, investasi juga akan menurun. Konsumsi rumah tangga diperkirakan turun antara 3,2 hingga 1,6%. Konsumsi pemerintah dalam hal ini kita coba pertahankan, makanya defisitnya itu akan meningkat. Investasi akan merosot dari pertumbuhan yang kita tadinya perkirakan ada di 6%, merosot ke 1% atau bahkan negatif 4%. Gimana teman? Dampaknya sangat buruk kan? Perekonomian di Indonesia menjadi sangat merosot. Dan tidak hanya itu saja loh. Demi mengatasi pandemi corona, Bapak Joko Widodo membuat beberapa kebijakan. Salah satunya, beliau menghentikan sementara pembangunan jalan raya, sebab dananya dipakai terlebih dahulu untuk membiayai pengobatan pasien corona. Sedih kan guys? Lalu, apa sih dampak corona terhadap perekonomian internasional? Yuk, kita simak video lagi. Pemirsa, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva memprediksi dampak dari wabah corona akan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi dunia, namun Georgieva berharap tahun depan segera terjadi pemulihan. Georgieva menyatakan IMF siap menggelontorkan pinjaman sebesar 1 triliun US dollar dan sedang mencari opsi lain yang tersedia untuk menangani dampak corona. Georgieva menjelaskan dampak kemanusiaan akibat wabah virus corona tidak bisa dihitung lagi. Semua negara perlu bekerja sama untuk melindungi masyarakat dan meminimalisasi dampak ekonomi yang terjadi. Menurut Georgieva, prospek penurunan global untuk 2020 negatif. Selain itu, negara dengan ekonomi maju umumnya berada dalam posisi yang lebih baik untuk merespon krisis. IMF akan memusatkan pengawasan bilateral dan multilateral serta melakukan tindakan kebijakan untuk meredam dampak virus corona.
IMF itu adalah Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional. Beliau menyatakan bahwa virus corona menyebabkan krisis ekonomi yang parah, bahkan lebih buruk daripada krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008. Perlu kita ketahui ya teman, bahwa tidak hanya Indonesia saja yang sedang berjuang melawan COVID-19. Jadi untuk itu, mari kita bantu pemerintah, khususnya untuk anak milenial. Ayo kita rebahan saja, tapi sambil belajar yang cerdas ya. Yuk kita simak video lagi. Indonesia telah mempersiapkan diri menghadapi wabah global virus corona ini. Semua bandara dan pelabuhan telah dilengkapi dengan thermal scanner. Di dalam negeri, pemerintah Indonesia telah menyiapkan lebih dari 132 rumah sakit dengan fasilitas sesuai standar internasional. Jadi, inti dari video saya ini, corona sangat berpengaruh terhadap perekonomian, baik itu perekonomian keluarga, negara, maupun perekonomian global. Ingat ya, pemerintah siap, milenial pun siap. Demikianlah video dari Novela, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.